Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MCI Properti Indonesia. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah kita akan bicara kalau Anda pengembang perumahan pemula. Nah, ini yang penting bicara adalah developer pemula, sahabat properti. Kebanyakan developer pemula tidak bisa menyelesaikan proyeknya sampai finish. Artinya di tengah perjalanan proyek mereka mangkrak. Nah, ini yang akan kita bahas sahabat properti. Banyak sekali, bukan banyak sih, kami juga pernah mengalami. Ternyata untuk bisa proyek yang kita perumahan yang kita bangun ini sampai selesai dan finish dan kita mendapatkan profit, itu tidak mudah sahabat properti. Perlu kriteria-kriteria tertentu, perlu ilmu-ilmu tertentu, yang perlu skill-skill yang perlu kita miliki. Oke. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana proyek-proyek properti pengembang properti pemula itu bisa mangkrak sahabat properti? Ini yang akan kita bahas. Oke. Ikuti terus video berikut ini. Sini sangat penting kalau Anda pemula di bisnis properti. Karena jangan sampai apa yang kami alami akan kejadian dengan Anda. Oke. Ikuti terus video berikut ini. Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MCI Properti Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda. Ini yang terpenting sahabat properti bagi Anda pengembang properti pemula dan Anda developer pemula pasti akan mengalami hal ini. Kebanyakan kami juga mengalami. Nah, masalah inilah yang akan kami bahas. Kebanyakan developer properti pemula kebanyakan gagal di proyek awal. Nah, apa persoalannya? Kenapa kok mereka bisa gagal di proyek awal? Artinya kalau banyak sih persoalan. Nah, persoalan ini akan kita bahas sahabat properti. Pertanyaannya, kenapa ada properti pemula banyak gagal melanjutkan proyek perumahan mereka sampai finish? Berdasarkan pengalaman kami yang juga pernah mengalami hal ini sahabat properti, dari awal mereka kita sudah tanahnya sudah ada, lahannya sudah ada, perizinan sudah selesai, rumah contoh pun sudah ada, proyek pun seharusnya berjalan sebagaimana mestinya yang kita kehendaki. Target kita 2 tahun 3 tahun selesai proyek ini, tidak banyak-banyak, hanya 1 hektar. Tetapi kenyataannya di lapangan banyak sekali masalah yang dihadapi sahabat properti. Proyek yang kita hadapi 3 tahun ternyata molor 6 tahun 7 tahun. Apalagi proyek ini kita pakai dana dari investor, lahannya kerjasama. Nah, ini tambah ribet lagi sahabat properti, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini yang akan kita bahas sahabat properti. Oke. Pengalaman ini juga kami pernah alami. Proyek pertama, kedua, proyek pertama tidak sampai ke finish, proyek kedua, ketiga sampai ke finish, sampai selesai. Persoalannya 7 alasan proyek mangkrak developer properti yang pemula yang pernah kami bahas. Pertama, tidak punya skill, ilmu tentang bisnis perumahan. Nah, ini akan kita bahas. Pertama. Kedua, salah dalam pemilihan lokasi proyek perumahan. Ini salah dalam pemilihan lokasi. Ketiga adalah minim modal. Tidak punya relasi ke investor maupun ke bank. Tidak punya ilmu manajemen perusahaan yang baik. 5. Market pasar, strategi marketing. 6. Tidak punya sumber daya manusia, cenderung bekerja sendiri seperti perusahaan kampung ya. Tidak punya manajemen yang benar. 7. Tidak mau belajar tambah ilmu. Oke. Kebanyakan, nah ini developer pemula beranggapan bahwa kalau rumah lahannya sudah ada, tanahnya sudah di kapling, izin sudah selesai, rumah contoh sudah, maka konsumen akan datang dengan sendirinya. Sudah itu diselesaikan akad kredit, dapat uang. Ternyata tidak semudah itu sahabat properti. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi di proyek perumahan properti itu sahabat properti. Apalagi Anda pemula. Dan pemula ini ada dua kategori sahabat properti. Pertama, tidak punya skill dan ilmu tentang ilmu perumahan. Nah, ada juga yang punya skill dan ilmu, artinya mereka dulu dasarnya bukan dari perumahan, bukan developer. Artinya orang ini bisa saja dia bekerja
kontraktor atau semacam konsultan lalu bikin perumahan. Nah, sebenarnya ilmunya beda-beda sahabat properti. Yang satu pelaksana bangunan, kontraktor itu kan pelaksana ya. Sedangkan developer kita menciptakan produk-produk properti yang kita akan melihat market pasarnya seperti apa. Nah, itu cara pengembang perumahan itu melihat kondisinya. Oke. Nah, kalau kita langsung saja bahas, kalau pertama itu tentang tidak punya skill ilmu itu bisa ditambah ya, bisa dipelajari. Anda bisa belajar ke teman-teman, kemana aja, ke asosiasi juga bisa, ke teman-teman pengembang, teman-teman Anda juga bisa. Jadi sebagai pengembang perumahan, apalagi Anda pemula, yang jelas Anda harus membuka diri, belajar. Oke, kita bahas yang kedua sahabat properti, salah dalam pemilihan lokasi perumahan. Nah, salah dalam pemilihan lokasi perumahan, salah dalam pemilihan lokasi ini yang penting. Kenapa kami katakan salah dalam pemilihan lokasi? Karena tidak berpengalaman karena pemula. Biasanya kalau kita pemula dalam pemilihan lokasi, kita cenderung melihat lokasi itu yang penting harganya murah atau bisa dikerjasamakan. Terus Anda tidak melihat, jarang sekali kita melihat kondisi market pasarnya seperti apa. Maksud pasarnya begini sahabat properti, lokasi ini letaknya di mana sih gitu? Apakah dalam kota, luar kota, pinggiran kota, atau dekat desa? Nah, ini yang sangat penting sahabat properti, karena lokasi ini menentukan market pasar nantinya. Oke, market pasar. Nah, ini kita baru bicara lokasi Anda berada di mana. Karena kalau beradanya di mana, lokasi Anda berada di mana, artinya berhubungan dengan market pasar. Contoh, kalau lokasi perumahan proyek Anda berada dekat di sekitar lokasi situ banyak daerah industri, pabrik-pabrik, artinya di situ udah ada market pasar, itu karyawan-karyawan pabrik tersebut. Atau lokasi Anda berdekatan dengan gedung dengan pusat pemerintahan, misalnya kabupaten kota, provinsi. Nah, itu kan bisa menjadi market pasar Anda. Artinya orang-orang pegawai negeri, pegawai-pegawai yang ada di pusat pemerintahan tersebut. Itu salah satunya. Kedua, apakah lokasi pemerintahan Anda terletak di pusat bisnis? Nah, kalau dia terletak di dekat pusat bisnis, berarti market pasar Anda sudah jelas. Terletak di dekat market pasarnya sudah jelas ya. Artinya orang-orang yang sekitaran di pusat bisnis tersebut. Yang parahnya lagi, Anda mendapatkan lokasi tanah yang tidak dekat dengan industri, jauh dari pusat pemerintahan, jauh dari pusat bisnis, tidak ada pusat pendidikan di situ, jalannya sulit ditempuh karena berbelok-belok. Nah, lokasi ini karena jauh, market pasarnya tidak dekat, mungkin terletak agak di pinggiran kota, jalan angkot saja tidak ada di situ, percis jalan raya agak jauh. Nah, ini persoalan sahabat properti. Konsumen juga kadang-kadang agak tidak menarik untuk bertempat tinggal di lokasi yang Anda tawarkan tersebut, sehingga ada si konsumennya cuman tidak menarik, tidak banyak, mungkin hanya di sekitar situ saja. Itu dari aspek market pasar. Nah, bagaimana kalau lokasi Anda dari segi, kita lihat dari segi tanahnya curam misalnya, atau tanah bekas galian, atau tanahnya bermasalah. Nah, ini juga persoalan sahabat properti. Kami mengalami hal ini, ada dua persoalan. Kalau ada proyek yang bekas take over, artinya bekas ditawarkan kepada Anda bahwa proyek tersebut dulu pernah dikerjakan oleh developer lain tapi mangkrak juga. Nah, persoalan mangkrak ini yang harus kita persoalankan sahabat properti. Kenapa mangkrak? Apakah developer pertama tersebut pernah mengambil uang muka atau DP daripada konsumen tapi proyeknya nggak dikerjain? Nah, berarti proyek tersebut cacat secara moral. Oke sahabat properti, itu yang pernah kami alami. Contoh,
Pernah kami mengalami suatu proyek di lokasi A, lokasinya bagus, strategis, tata raya, tidak ada bermasalah, sertifikatnya SHM, tapi setelah sekian lama, tapi proyek ini dulu kami ambil dari orang lain. Dan kami tidak meriset, tidak mewaspadai, tidak bertanya-tanya ada apa, kenapa di take over. Kita main sikat aja sahabat properti, karena memang lokasinya bagus, kebetulan yang punya lahan mau diajak kerja sama lahannya, dan ini kami eksekusi. Kenyataannya setelah 3 tahun 4 tahun nggak laku-laku, hanya 1 dari 57 unit, hanya 1 laku. Itu pun persoalan sahabat properti. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata banyak sekali yang dikecewakan oleh developer sebelum kami. Kenapa? Karena mereka tidak profesional, mereka ambil duit konsumennya, tapi rumahnya mereka tidak kerjakan, sehingga dari segi moral itu sudah cacat sebenarnya. Nah, kebetulan kami ambil, kami eksekusi, dan kami jalankan sesuai dengan keprofesionalan kita, urus izin-izin segala macam. Konsumen tetap aja menganggap bahwa kami adalah orang-orang lama yang telah menipu mereka. Nah, ini bahaya sahabat properti. Ini ada kita di mereka telah memarketingkan lagi, telah menggaungkan, telah mengatakan kepada semua kota bahwa lokasi di perumahan tersebut jangan lagi itu dianggap bermasalah. Oke? Itu sahabat properti. Jadi hati-hati juga dengan proyek yang take over yang dulunya bermasalah. Oke, kita harus tahu permasalahan di mana. Yang kedua, yang ketiga ya, kenapa juga ada persoalan di kadang-kadang begini, kita dapat lahan, tapi akses jalan masuk kita anggap dari depan sini sahabat properti. Ternyata tidak dapat izin dari Pemda, karena tanah ini bukan tanah yang punya lokasi, bukan tanah ini, karena masukkan sekitar 50 meter, dan tanah ini punya Pemda, dan itu tidak bisa dilalui, tidak bisa untuk perumahan. Nah, ini harus minta izin dulu ke kelurahan atau kecamatan. Nah, persoalannya apakah kecamatan desa mau memberikan izin ataukah tidak, ini persoalan juga sahabat properti. Akses jalan masuk artinya. Nah, itu perlu kita pikirkan. Kedua, itu dari segi dari segi lokasi ya. Jadi artinya lokasi. Jadi kalau kita pengembang properti pemula, hati-hati dengan jangan cepat tergiur dengan lokasi yang murah, harga murah, bisa diajak kerjasama, dan Anda tidak melihat faktor-faktor lain. Oke. Ketiga, minim modal dan tidak punya relasi ke investor maupun ke bank. Nah, ini juga permasalahan sahabat properti. Seharusnya kita sebagai pengembang properti, kita harus merencanakan dari awal, kalau kita punya investor, harus punya investor cadangan A dan B dan C, supaya kita kan tidak tahu apakah investor ini akan terus bekerja sama dengan kita. Belum tahu juga sahabat properti, karena bisa jadi pertengahan proyek mereka mundur. Nah, begitu mereka mundur, tidak ada lagi yang mendanai proyek ini, juga banyak terjadi dengan developer pemula sahabat properti. Nah, artinya begitu dia investor A mundur, maka kita sudah punya cadangan investor B yang akan melaksanakan proyek tersebut. Oke. Kedua, ketimpat tidak punya ilmu manajemen perusahaan yang baik. Nah, ini juga persoalan sahabat properti. Ternyata untuk bisnis, karena kita jadi pengembang perumahan, Anda harus belajar bagaimana mengelola manajemen yang baik, manajemen perusahaan, manajemen konstruksi, manajemen keuangan. Ini terpenting sahabat properti. Ternyata banyak sekali developer pemula, sahabat properti pemula itu tidak paham dengan manajemen keuangan. Kami juga mengalami sahabat properti, kadang-kadang kita menganggap uang kita yang ada di giro itu uang pribadi. Ini persoalan sahabat properti, padahal itu uang perusahaan. Uang perusahaan itu uang orang.
bukan uang kita. Uang kita apabila telah terjadi profit keuntungan dan kita mendapatkan profit, itu baru uang sendiri. Nah, kebanyakan uang pribadi dengan uang perusahaan bercampur, sahabat properti. Ini juga tidak baik. Tidak ada catat mencatat, tidak ada apa-apa. Ini persis seperti manajemen manajemen lisan-lisan saja. Tidak ada benarnya. Nah, maka perlu kita mempelajari manajemen keuangan, bagaimana neraca, belajar neraca keuangan. Ini penting, sahabat properti. Oke? Strategi market pasar. Nah, market pasar kembali tadi ke lokasi, pemilih lokasi. Nah, market pasar ini yang terpenting, sahabat properti. Begitu kita melihat lokasi yang baru, market pasar kita siapa nih? Oke, pebisnis. Apakah market pasar kita menengah ke bawah, sedang, menengah atas? Ini kita harus pelajari. Siapa sih? Di mana lokasinya gitu? Lokasinya kebetulan terletak di daerah perkampungan. Di situ ada beberapa sekolah pendidikan, berarti kita bisa memprediksi sekitar kampungan situ ada beberapa sekolah yang minimal ada guru-guru yang bisa kita jadikan market pasar. Contoh seperti itu. Terus tidak punya sumber daya manusia, artinya Anda karyawan Anda tidak punya, Anda hanya bekerja single beam sendiri saja tanpa punya karyawan, karena Anda penghematan, yang bekerja adalah istri Anda, anak Anda, paman, om, dan sebagainya. Bisnis keluarga, tapi yang di dalam keluarga tersebut tidak ada yang profesional. Ini juga bermasalah, sahabat properti. Oke? Boleh-boleh saja bisnis keluarga, tapi orang-orangnya harus orang profesional. Ketiga, tidak mau belajar. Nah, ini yang terpenting, sahabat. Kebanyakan developer pemula jarang yang mau belajar menambah ilmu karena mereka menganggap itu mudah. Begitu Anda menganggap mudah, berarti itu adalah 88-70% Anda masuk jurang. Karena banyak bisnis properti itu serba kompleks, sahabat properti, serba kompleks. Mulai dari pemilihan lokasi, izin mengurus perizinan, bagaimana mengelola tata lingkungan, fasos dan fasos jalan lingkungan, drainasi air supaya tidak banjir, listrik, penerangan. Nah, belum lagi cara bikin rumah, contohnya seperti apa, Anda mau bikin rumah seperti apa, konsepnya seperti apa. Oke? Terus kalau Anda dapat konsumen, cara mengakad kreditkannya ke bank seperti apa? Mau kerjasama dengan bank yang mana? Oke? Karena Anda belum pernah mengalami hal seperti itu. Saran kami, supaya Anda bisa lagi dalam berpikir, kalau Anda pemula di bisnis properti, maka sebaiknya kalau Anda belum pernah belajar, kalau Anda belum pernah bekerja sama sekali, tapi Anda punya modal dan punya tekad, maka hire-lah orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan properti sebagai pengembang properti, atau Anda ikut dulu developer pengembang perumahan yang telah mapan, Anda magang aja di sana dulu, jadi marketing kayak apa, kayak jual legalitas, minimal Anda paham bisnis properti itu dimulai dari mana dan bagaimana dan caranya seperti apa. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan silakan di komen, kita akan jawab, kita akan bahas. Apakah proyek Anda bermasalah, kita akan carikan solusinya, kita akan bahas, kita akan kupas tuntas persoalan proyek Anda di mana. Oke? Salam properti. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.